Setiap Natal, orang akan rame-rame memamerkan barang barunya, dan semua merek akan begitu bersemangat, penuh dengan kedamaian. Lalu, kenapa Natal itu harus ada? Fatia sebenarnya tidak mengerti kenapa Natal itu harus ada. Fatia penasaran, kenapa Natal harus ada? Kenapa Kristus harus lahir? Kenapa Kristus harus mati untuk dosa manusia? Natal sebentar lagi akan makan kue dan pergi selamat di rumah teman dan makan kue dan makan daging lagi. Tetapi kenapa harus ada Natal ya? Waduh, pusing juga ini. Sebaiknya saya langsung pergi mendengarkan dari tokoh Alkitab yang berbicara tentang kenapa harus ada Natal. Fatia penasaran kenapa itu harus terjadi. Kemudian Fatia menemui tokoh-tokoh Alkitab dan bertanya kenapa Natal harus ada dan apa yang terjadi sebenarnya. Hai Adam, hai Hawa. Fatia mau bertanya sebenarnya apa yang terjadi? Pada mulanya, kami hidup sangat bahagia di suatu tempat yang bernama Taman Eden. Namun semua berubah ketika kami lebih mendengarkan perkataan ulah daripada Allah. Bukan kami saja yang dihukum, melainkan ular datang juga. Tetapi Tuhan berjanji kalau umatku akan menemukan kepala dari ular. Terima kasih Adam, terima kasih Hawa. Sangat disayangkan ya, padahal sudah baik hidup dengan enak di Taman Eden, malah ikut apa kata ular lagi. Fatia merasa belum puas dengan jawaban. Kemudian Fatia bertanya kepada Nuh. Hai Bapakku, Fatia mau bertanya sebenarnya apa yang terjadi? Pada waktu itu, semua manusia berdosa di hadapan Allah, dan Allah memerintahkan saya untuk membuat batra, dan air bah datang menenggelamkan semua yang hidup. Allah hanya menyelamatkan saya dengan seisi rumah saya. Tuhan Allah berfirman, kalau tidak akan memusnahkan manusia dengan air lagi. Terima kasih Bapakku. Wow, luar biasa ya, Allah masih tetap baik. Dan Fatia melihat murka Tuhan Allah yang besar atas bumi ini. Dan kasih sayang Allah jauh lebih besar. Aku sangat bangga pada Allah. Fatia masih terus penasaran kenapa. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Bapak Abraham. Hai Bapak Abraham, Fatia mau bertanya sebenarnya apa yang terjadi? Pada waktu itu, saya tinggal di Ur-Kasdim dengan sanak saudara saya. Kemudian Allah berfirman untuk berpindah dari Ur-Kasdim dan meninggalkan sanak saudara saya. Dan untuk pergi ke suatu tempat yang disebut Kanaan. Dan Allah berjanji akan menjadikan saya dan keturunan saya seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan menjadikan saya menjadikan bangsa yang besar, dan melalui saya semua bangsa akan mendapat berkat. Sungguh luar biasa, dalam segala keberdosaan manusia ada janji Allah yang besar, dan dalam kesetiaan Allah yang besar semua manusia mendapat berkat yang sama. Tetapi berkat apa ya? Fatia masih terus penasaran ada berkat apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Fatia
kemudian berbicara dengan Musa. Hai Bapak Musa, bagaimana bertanya sebenarnya apa yang terjadi? Semua bangsa Israel hidup menderita di tanah Mesir, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dan membawa kami keluar dari tanah Mesir, lalu memberikan kami hukum untuk taat dan setia kepadanya. Mereka menjadi angkatan pertama yang menduduki tanah perjanjian. Terima kasih Bapak Musa. Kasih Allah teramat besar kepada manusia. Allah mengasihi dengan sangat besar. Ia memberikan hukum supaya bangsa itu setia dan taat. Tetapi itulah manusia, tidak pernah taat dan setia. Manusia selalu mencari jalannya sendiri untuk tidak taat kepada Allah dan memuaskan keinginannya sendiri. Kemudian Fatia menemui Raja Daud. Hai Raja Daud, Fatia mau bertanya kepada Bapak, sebenarnya apa yang terjadi dengan manusia? Waktu itu berfirmanlah Allah kepada Nabi Nathan bahwa kerajaanku akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan Allah juga berfirman, sekali aku bersumpah untuk keputusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan akan seperti matahari yang tidak pernah padam dan seperti bulan yang tidak akan pernah hilang. Terima kasih Raja Daud. Sampai di sini Fatia hanya mau katakan bahwa Tuhan Allah sangat setia dalam setiap kesediaan kita. Namun apa yang akan Allah lakukan ya? Dan ada perjanjian apa lagi ya? Sampai suatu hari Fatia memutuskan untuk bertemu dengan beberapa nabi yang berbicara tentang perjanjian itu. Halo Nabi Yesaya, Yeremia, dan Mika. Perjanjian apa yang Allah janjikan kepada manusia? Tuhan Allah berfirman jika Ia akan menulis firman-Nya dalam hati mereka dan menjadi peringatan buat manusia sehingga mereka tidak melupakan pencipta mereka. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku bahwa akan ada anak yang lahir, akan ada putra yang diberikan lambang pemerintahan ada di baunya. Ia disebut Tabib yang ajaib, Penasihat yang agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan tatahnya tidak akan pernah berkesudahan di atas kata Daud dan tidak akan ada pernah berkesudahan. Tuhan Allah berfirman kepadaku, kasihku berkata, suku yang paling kecil akan menjadi yang paling besar. Dari suku itu akan lahir anak yang disebut Immanuel, dan semua orang akan mengenal suku itu dan kedatangan anak itu untuk membawa semua bangsa mengenal Allah. Firman Tuhan ini datang